Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan mencoba berbagi tips Mbak, yaitu cara memasang bos tongkat ya untuk daya Sutaruna. Mungkin untuk yang lain mungkin bisa sama ya. Kebetulan saya begini Mbak ceritanya. Saya tuh memesan barang dan ada teman begitu yang menitip, tapi saya berpikiran karena beliau sempat mencari di area sini, di toko-toko sini itu tidak dapat begitu. Jadi saya berinisiatif untuk ikutan membeli dan kebetulan apa Mbah, saya punya itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi saya pikir harganya tidak terlalu mahal. Untuk harganya itu sekitar 50 atau 60, saya lupa Mbah, pokoknya sekitar itu ya. Untuk paket yang didapatkan itu ada 3, satu ini untuk di bagian sini Mbak ya, dan untuk ininya Mbak, untuk ini mendapatkan 2 paket. Dan kalau boleh jujur, saya belum pernah memasang untuk ini Mbak ya, belum pernah memasang untuk ini, tapi setelah saya terapkan rupanya tidak, cuma satu saja yang dipasang ininya, cuma satu saja yang dipasang, yaitu dipasang di tunggu dulu Mbak, yaitu dipasang di sini Mbak. Kebetulan ini belum saya Mbak, karena ini baru saya kasih naik Mbak ya, dipasang di sini. Untuk cara pemasangannya Mbak, dan saya minta maaf Mbak ya, karena banyaknya video yang terpending untuk diedit, itu memori terlalu penuh. Dan kemarin itu sempat mau merekam, waktu memasang itu saya memori penuh, jadi malah tidak tersave rupanya. Untuk memasang di beberapa kasus Mbak, di beberapa mobil bisa dilihat Mbak ya, ini ada besi 2 nongol ya di bagian bawah. Itu ada besi 2 nongol di bawah, itu tidak bisa dilepas Mbak. Itu bukan sistem derat dan harus dipukul paksa. Tapi susah lantaran mungkin jarang dibuka Mbak, jadi susah. Solusinya bagaimana Mbak untuk memasang? Jangan dipaksa dipukul Mbak. Untuk 2 ini jangan dipaksa dipukul. Karena apa? Takutnya nanti pecah malahan ininya. Kan posisinya seperti ini Mbak. Untuk memasang bagaimana? Untuk memasangnya ini kan tidak bisa masuk ke sana. Itu kan yang sudah terpasang Mbak, yang satu, karena memang mendapatkan dalam satu paket itu mendapatkan 2 ini. Saya pasang sudah begitu. Jadi bagaimana cara masangnya? Dipasang sedikit miring Mbak, sedikit miring, dan ini sedikit dilipat begini. Jangan takut kalau pecah, dilipat sedikit, dikasih bengkok begini, baru dimasukkan Mbak. Nggak usah ininya nggak usah dilepas, karena dia, kalau saya punya ini nggak ada dratnya, nggak ada apa Mbak ya, bukan sistem baut Mbak ya, jadi harus ditoki. Tapi nggak usah dilepas Mbak, tidak usah dilepas. Cukup ininya saja yang kita agak penyot begini, nanti bisa masuk Mbak. Jadi begitu Mbak untuk cara memasang ininya Mbak. Dan kembali lagi Mbak, saya tidak mau juga bicara tinggi, nanti takut takabur ya. Saya bingung untuk memasang yang satunya ini. Saya pikir ini bisa terpasang begitu loh, sebelum ring. Kan ini ada ini Mbak ya, ada ring kan, pasangnya kan begini. Saya pikir ini dipasang seperti ini Mbak, rupanya tidak bisa.
saya bingung memasang ini. Jadi mungkin kalau ada kesalahan karena memang saya tidak mau juga bicara pintar, rupanya tidak terpasang, tidak bisa dipasang dalam posisi begini. Dan saya sempat terpikir ini pasangnya begini, atau memang begini Mbak untuk pemasangannya. Tapi kalau saya pasang begini kayaknya tidak mau Mbak. Oke Mbak, aduh sudah terdengar mengaji masjid Mbak ya. Kita pending dulu untuk videonya Mbak, nanti dilanjut Mbak. Oke Mbak, kita lanjut ya. Saya ulangi ya untuk pemasangannya. Saya ulangi untuk pemasangannya Mbak ya. Ini kan tidak bisa masuk Mbak. Kalau ditekan secara lumrah, walaupun dikasih miring, dia tidak akan bisa masuk. Karena apa? Karena di kanan kiri itu Mbak ada besinya, bisa dilihat ya. Ada besinya. Ada besinya ini. Ini dengan ini. Ini barang tidak akan bisa masuk. Caranya bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, caranya sedikit dipaksa dilipat. Jangan khawatir, dalam paket pembelian itu kalau yang saya beli itu ada 2, kalaupun pecah ya, karena saya pikir begitu. Setelah dilipat dimasukkan, tapi alhamdulillah Mbak itu kan sudah terpasang. Sekali lagi minta maaf videonya tidak sempat saya karena memori handphone itu penuh terus Mbak, untuk menyimpan data-data yang belum saya edit Mbak. Nah setelah terpasang kita berikan tunggu dulu Mbak, saya ambil dulu. Setelah terpasang kita berikan grease Mbak, seperti ini. Kasih banyak-banyak Mbak. Di dalam sana kita berikan grease. Di ujung sana Mbak ya, di ujung yang dalam sana Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan jangan lupa juga diberi di sini Mbak. Cukup satu saja Mbak ya yang dipasang Mbak ya, karena ada kan serepnya Mbak, jadi yang dipasang satu saja, yang satunya tidak dipasang. Tapi ngomong-ngomong tadi mana Mbak? Oh ini, tunggu dulu Mbak, masalahnya tempatnya sempit dan tidak ada yang pegang kamera. Yang ini tidak usah dipasang untuk serpan Mbak ya, untuk serpan, karena ini untuk tumpuan nanti ini Mbak, tumpuan nanti ini. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Kita berikan juga di bagian ujung-ujungnya. Kalau grease banyak, kasih banyak-banyak enggak apa-apa Mbak, biar nanti tahunan, awet tahunan. Setelah begitu terus saya mau pasangnya bagaimana nih Mbak? Saya harus pegang kamera dengan ini bagaimana nih? Tunggu dulu Mbak ya, saya atur dulu kameranya Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjut pasang Mbak ya. Ini mudah-mudahan bisa nih Mbak, kameranya tidak mengganggu stand. Jika ada kotoran dicuci dulu pakai bensin untuk per sama apanya Mbak? Per sama sepinya supaya bersih Mbak ya. Cuci dulu dengan bensin. Untuk cara pemasangannya seperti ini Mbak, seperti ini. Kita masukkan dulu Mbak.
di sini harus cari stand pasnya Mbak ya. Nah bisa seperti ini, dia harus cari pas Mbak ya, karena ke posisi begini tidak bisa masuk. Jadi fungsi ini kedua ini Mbak untuk stand ini ya, posisinya untuk ini sama sini untuk mengamankan. Jadi posisinya harus begini. Nah, baru harus pas, baru bisa slack, bisa masuk. Nah setelah itu Mbak, kita pasang pernya, seperti ini. Setelah itu baru pasang ininya Mbak, sepinya. Jangan lupa juga memakai tang sepi, kira-kira seperti itu Mbak. Ini agak susah Mbak, tapi kameranya mengganggu ya Mbak, kameranya mengganggu nih Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Jangan lupa juga menyiapkan lap Mbak, menyiapkan lap untuk sesekali ngelap tangan Mbak ya. Jangan sampai tangan kita menyentuh ke kabin atau apa. Sebenarnya harus orang dua nih Mbak ya, satu menekan, satu anu. Kita anu sepinya, baru kita agak susah Mbak. Oke Mbak, setelah terpasang kita putar Mbak ya, untuk memastikan kita putar. Kira-kira seperti itu Mbak, kita pastikan kita tunggu saya Mbak, tangannya kena oli, tidak bisa ngesus Mbak.
HP-nya error mbak. Nah, setelah terpasang kita putar mbak, kira-kira seperti itu langkahnya mbak ya. Setelah itu kita taruh gemuk mbak. Tunggu dulu mbak, saya atur posisinya mbak. Setelah terpasang kita tambahkan gemuk mbak supaya tambah sip, kira-kira seperti itu mbak. Oh ya mbak, seperti judul ya, saya akan coba dibagikan. Ini masih ada talinya mbak. Jadi begini mbak, untuk proses awal tadi kan tidak ada. Jadi langkah yang pertama yaitu dengan melepas ini, melepas ini mbak, melepas ini. Ada baut dua ya, di ujung sini sama di sebelah. Kita buka bautnya. Setelah itu kita buka, tapi pentolan tongkatnya harus dilepas dulu mbak ya. Pentolan tongkat ini harus kita lepas dulu, kita atas mbak. Sudah tidak goyang ya, karena memang untuk saya punya tadi pentolannya mbak tidak saya ganti mbak ya. Untuk yang tidak saya ganti, karena kan yang saya ganti cuman ininya saja. Pentolannya saya tidak ganti karena masih bawaan, masih ori dan masih bagus. Saya mbak, saya bisa dilihat ya, masih enak, sekali. Masih enak, tidak ada goyang, masih enak. Jadi saya tidak ganti untuk ujung tongkatnya. Dan kebetulan teman sudah dipasang duluan, yang beli itu mbak sudah dipasang duluan, beliau pasang. Dan jika nanti mungkin mengalami kesusahan, sedikit digerinda ya, karena saya tidak ada praktek untuk pergantian ya, karena saya punya masih bagus, jadi saya tidak ganti. Jadi menurut info dari beliau yang pasang, katanya sedikit dikecilkan begitu loh, kalau susah masuk atau bagaimana sedikit dikecilkan. Karena saya mau tes pasang tadi, enggak saya wah. Jadi seperti itu mbak ya. Setelah terbuka, jangan lupa juga ini dilepas mbak ya. Setelah terbuka ini dilepas. Setelah dilepas, nanti menyusul ini mbak. Ini ada 4 baut di sini ya. Untuk pelepasannya saya pikir tidak perlu, ini dilepas. Kira-kira seperti itu mbak untuk tips ganti bos. Jadi begini, untuk video kali ini saya kan belum pernah membongkar ini untuk ini. Jadi buat sahabat dan bapak semua, mungkin jika ada kekurangan atau bagaimana, mungkin ada cara yang lebih efisien, bisa ditulis di kolom komentar untuk memberi masukan yang tentunya ke depan lebih baik untuk sahabat dan bambai yang lainnya tentunya. Begini mbak, saya akan berbagi tips selain seperti di judul ya, selain untuk pergantian bos, di sini akan saya berbagi tips menurunkan persneling. Panas mbak, berkeringat sampean. Menurunkan transmisi sendiri mbak. Bagaimana cara menurunkan transmisi sendiri ya, ini sengaja belum saya lepas mbak, ini sengaja saya. Jadi begini mbak, dalam menurunkan transmisi sendiri, anggaplah yang di baut sudah di sini, saya anggap sudah terlepas semua mbak ya, baut-bautnya sudah terlepas semua. Saya masih nyangkut mbak ya. Jadi bisa
Maksudnya sebelum melepas baut bisa memberikan tali seperti ini dengan menambahkan begini. Nanti ke depan barangkali mau mengganti sendiri atau mau menurunkan sendiri atau menaikkan sendiri. Di sini pakai tangan kosong Mbak ya, tidak perlu bantuan orang lain. Atau mungkin jika ada sama istri pun bisa ya, kalau atau sama anak atau sama istri bisa. Saya akan berikan tips yang mana tip ini mungkin jarang dilakukan oleh para teknisi yang lainnya, karena memang dalam untuk teknisi itu kan bukan cuma satu ya, biasanya 2 atau 3 ya. Tapi bagaimana jika Anda menurunkan sendiri, bisa apa enggak menaikkan dan menurunkan sendiri? Apakah itu bisa? Itu kan amat susah Mbak ya. Tapi saya di sini akan saya bagikan. Pertama yaitu bisa diikat dulu. Sebelum menurunkan transmisi bisa diikat dulu, tapi sedikit agak longgar Mbak. Sedikit agak longgar diikat ini. Dengan sedikit agak longgar dengan memberi kancingan seperti ini, kayu atau besi lain, atau bisalah. Di sini saya menggunakan kunci. Nah, setelah itu baru kita lepas baut-bautnya semua. Kita lepas baut-bautnya semua. Setelah dilepas, sedikit digeser ke belakang, otomatis kan sedikit ngayun Mbak, sedikit gantung ya. Tapi di sini kan ada penolongnya ini. Ada penolong dari sini. Setelah itu baru diturunkan pelan-pelan Mbak. Untuk cara menurunkannya begitu ya, jika menurunkan sendiri. Sekarang bagaimana cara menaikkan sendiri? Pertama-tama Mbak ya, pertama-tama yang harus dilakukan, tunggu dulu Mbak saat terposisi. Pertama-tama yang harus dilakukan, saya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Sebenarnya kemarin itu momen yang mungkin sangat penting sekali ya dalam menaikkan dan menurunkan transmisi. Cuma sayangnya Mbak, sayangnya itu kembali lagi Mbak, memori handphone itu penuh karena apa? Karena ada rekaman yang lain itu belum di upload atau belum diedit, kira-kira seperti itu Mbak. Satu itu, kedua juga posisinya mungkin agak susah ya untuk dibawa. Ini saya lepas sambil saya lepas Mbak ya. Bagaimana cara masang sendiri tanpa kayu, tanpa apa semua ya, di sini tanpa kayu, tanpa apa semua. Begini Mbak, saya akan berikan tips ini. Saya dapat tips ini dari salah satu offroader Sulteng, yang mana beliau itu berbagi cara, dan setelah dicoba iya bisa Mbak, setelah dicoba bisa. Jadi menaikkan transmisi itu tidak perlu bantuan orang lain, dengan syarat satu, sebelum menaikkan transmisi 1 jam, setengah jam sebelum transmisi Anda perlu sedikit makan yang cukup nutrisi. Saat itu Mbak. Kedua yang harus dilakukan, belajar dulu, dalam artian mencoba-coba dulu jika belum pernah ya, mencoba-coba dulu. Jadi kita posisi terlentang Mbak, kita posisi terlentang. Dalam posisi terlentang anggaplah, maaf ya saya tidak bisa anggaplah ini transmisi. Mbak ya, anggaplah ini transmisi. Kita ini kepalanya, kita anggap saja Mbak, ini kepalanya kita posisi begini Mbak, kita posisi begini terlentang. Nah kakinya kita dua itu menyentuh ini untuk menahan ini Mbak. Pastikan posisi transmisi, aduh panas sekali Mbak. Pastikan posisi ini, aduh gearbox, ini transmisi, waduh jatuh Mbak. Posisi ini diposisikan di atas badan kita. Setelah di atas di badan kita, kaki posisi di sini, angkat bersamaan. Ini menggunakan tangan kita, angkat bersamaan. Di sini di sini harus memerlukan tenaga powerful ya untuk mengangkat ini. Tapi untuk transmisi tidak terlalu berat Mbak ya. Apalagi kalau kita posisi terlentang itu tenaga kita bisa fokus. Baik kaki atau tenaga kita fokus. Jadi setelah naik Mbak ya, setelah naik langsung kita paskan ke tempat
dudukannya mbak ya, ke tempat dudukannya kita masukkan mbak, kira-kira seperti itu mbak. Tapi sebelum itu mbak, kita kan berhubung kita kan tuh pasang sendiri. Untuk memasangnya itu kan perlu apa mbak, kita setel semua dulu di bawah. Contoh mungkin kalau kita mau pasang kampas kopling apa semua dengan matahari itu mbak ya, itu kan harus benar-benar presisi. Dalam beberapa kasus ada beberapa teknisi atau sahabat mungkin menyetel dulu ya, menyetel dulu, mencari senternya, setelah itu baru ditekan, baru dimasukkan. Itu cara itu agak lumayan susah mbak ya. Ada juga yang sistem pakai yang kalau bengkel atau teknisi yang pasti sudah biasanya memakai as khusus mbak ya, as yang sama dimasukkan terus sebagai kunci seperti itu. Di sini ada cara yang unik juga mbak yang mungkin bisa digunakan ya. Bisa kita menggunakan lem Alteco ya, kita setel di bawah, kita pokoknya setelah kita anggap pas, nanti bisa masuknya tuh enak. Kita setelah settingan benar-benar bagus, kita berikan sedikit lem Alteco mbak, nggak usah banyak-banyak, yang penting melengket itu saja mbak. Nanti jangan takut kalau untuk nanti tidak bisa lepas atau bagaimana, nanti mudah mbak, mudah lepas itu mbak ya. Saat kita memasukkan gigi apa nanti langsung lemnya itu langsung terhambur mbak, karena kekuatan mesin mobil itu sangat lumayan kuat mbak, kira-kira seperti itu. Dan untuk tips kemarin mbak ya, ini juga video juga sedikit, tidak bukan sedikit mbak ya, momen yang menurut saya juga lumayan patut dibagikan ya. Kemarin menaikkan mesin mobil itu kemarin sudah saya pasang satu paket, baik dari bawah sampai atas itu sudah saya pasang satu paket, termasuk saya pasang juga untuk duduk untuk engine mounting. Jadi saya pasang itu dari bawah, mobil itu kan posisi terdongkrak mbak, saya sedikit jadi saya masukkan ke kolong mobil, setelah itu setelah masuk kan mobil posisi terdongkrak, setelah itu dongkrak diturunkan. Setelah mobil dongkrak diturunkan perlu 3 orang mbak. Setelah dongkrak diturunkan, kita pikul, kita naikkan sedikit, kita miringkan sedikit, kita miringkan. Setelah itu kita pasang kedudukannya mbak, posisi yang 2 orang naik di kap untuk memikul mesin, dan yang satu menempatkan posisi kedudukan si engine mounting mbak, kira-kira seperti itu ya. Tidak terlalu susah-susah amat sih mbak. Waktu menaikkan itu terlepas dari proses penaruhan mesin bawah mbak ya, paling diangkat, dipikul, ditempatkan, habis itu sudah begitu saja mbak. Tidak terlalu sulit juga sih, mungkin cuma beberapa menit saja, tidak lama ya untuk proses pemasangan mesin. Kan ada juga yang dari atas itu mbak, karena untuk menaikkan kalau ada alatnya ya tidak masalah mbak, tapi kalau kayak semacam saya ini tidak tidak lengkap mbak ya alatnya, aduh kasihan. Jadi kita harus sedikit memutar otak untuk menaikkan si mesin mobil itu sendiri mbak, kira-kira seperti itu. Oke mbak, saya ulang mbak ya, saya ulang untuk menaikkan transmisi. Sekali lagi bisa menggunakan media sendiri dengan kaki ke belakang, kedua kaki itu menahan bagian bawah belakang. Setelah itu kedua menaikkan dengan tangan. Jadi posisi transmisi kita di tengah-tengah badan kita mbak ya, tapi tetap hati-hati mbak ya, karena ini trik agak sedikit ekstrim. Setelah naik kita masukkan ke tempatnya, setelah masuk baru yang di belakang kita berikan kancingan baut lah, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.